Banyak sekali nasihat turun-temurun yang kita dengar. Salah satunya adalah larangan keras untuk tidur setelah makan. Jangan rebahan habis makan, nanti perutnya buncit. Nanti makanannya nggak turun, bisa jadi penyakit. Nasihat ini begitu melekat di benak masyarakat kita. Sejak kecil, kita dididik untuk duduk tegak setelah makan. Kita diminta untuk tidak langsung berbaring. Tujuannya baik. Orang tua kita ingin memastikan kita sehat. Mereka percaya posisi berbaring akan mengganggu pencernaan. Ini adalah kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan ini muncul bukan tanpa alasan. Tubuh yang baru saja makan membutuhkan energi untuk mengolahnya. Proses ini disebut pencernaan. Posisi tegak dianggap membantu kerja gravitasi. Makanan lebih mudah turun dari kerongkongan ke lambung lalu usus. Bila langsung berbaring, logika ini seolah dilawan. Dikhawatirkan makanan akan diam di lambung. Atau lebih parah, bisa kembali naik ke atas, reflux. Kekhawatiran ini jadi dasar mengapa tidur setelah makan dianggap kebiasaan buruk. Ada juga pengalaman personal yang memperkuat mitos. Setelah makan besar, Anda coba berbaring di sofa, lalu merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman di dada muncul. Terasa panas seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Sensasi ini disebut heartburn atau nyeri ulu hati. Pengalaman ini membuat kita berpikir, oh, benar kata orang tua. Pengalaman langsung terasa lebih kuat daripada teori. Lalu terbentuk stigma sosial. Tidur setelah makan dianggap tanda kemalasan, sering juga dikaitkan dengan penambahan berat badan. Nasihat leluhur, logika gravitasi, pengalaman pribadi yang tidak nyaman. Namun, apakah semua kepercayaan ini sepenuhnya benar menurut ilmu pengetahuan? Mari kita bongkar satu persatu, mana fakta, mana mitos. Tubuh kita memiliki sebuah pintu ajaib antara kerongkongan dan lambung. Pintu ini disebut sphincter esophagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter (LES). Fungsinya sangat penting, ia akan terbuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung. Setelah makanan lewat, ia akan menutup rapat. Tujuannya agar asam lambung dan isi perut tidak naik kembali ke kerongkongan. Asam lambung memiliki sifat yang sangat korosif. Dinding lambung punya lapisan pelindung khusus untuk menahannya. Namun dinding kerongkongan kita tidak punya pelindung sekuat itu. Jadi pintu LES ini adalah penjaga yang krusial. Saat kita makan, apalagi dalam porsi besar, lambung akan meregang. Lambung memproduksi lebih banyak asam untuk mencerna makanan. Tekanan di dalam lambung pun meningkat. Jika kita langsung mengambil posisi berbaring setelah makan, kita sedang melawan hukum gravitasi. Posisi horizontal memudahkan isi lambung dan asam menekan pintu LES. Pintu yang seharusnya tertutup rapat bisa jadi sedikit terbuka karena tekanan. Akibatnya, asam lambung merembes naik ke kerongkongan. Inilah yang disebut reflux asam. Reflux bisa memicu GERD, gastroesophageal reflux disease. Gejalanya mengganggu, sensasi terbakar di dada, heartburn, rasa asam atau pahit di mulut, kesulitan menelan, batuk kronis di malam hari. Jika kebiasaan tidur setelah makan ini terus berlanjut, reflux asam yang terjadi berulang kali dapat melukai dinding kerongkongan. Luka ini bisa menyebabkan peradangan yang disebut esofagitis. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko komplikasi yang lebih serius. Jadi ini bukan sekadar rasa tidak nyaman biasa. Jadi, nasihat orang tua untuk tidak berbaring setelah makan memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat. Ini bukan sekadar mitos. Tidur dengan perut yang masih penuh, terutama setelah mengonsumsi makanan berlemak, pedas, asam. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para ahli kesehatan. Mereka selalu menyarankan untuk memberi jeda waktu yang cukup antara makan dan tidur. Ini adalah langkah pencegahan paling sederhana dan efektif untuk menjaga kesehatan pintu lambung kita dan menghindari serangan GERD yang menyakitkan. Break. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata. Tidur adalah proses aktif perbaikan diri, konsolidasi memori, regulasi hormon. Agar semua fungsi ini berjalan optimal, tubuh perlu berada dalam kondisi rileks. Namun, apa yang terjadi jika kita tidur dengan perut yang masih bekerja keras? Proses pencernaan makanan adalah pekerjaan berat bagi tubuh. Jantung harus memompa lebih banyak darah ke saluran cerna. Suhu tubuh bisa sedikit meningkat. Aktivitas metabolik ini membuat tubuh tetap dalam mode bekerja, bukan mode istirahat. Akibatnya, kita sulit mencapai fase tidur nyenyak atau deep sleep. Gejala GERD adalah salah satu pengganggu tidur paling nyata.
Sensasi panas di dada atau asam yang naik ke tenggorokan bisa membuat Anda terbangun di tengah malam. Bahkan jika tidak sampai terbangun, rasa tidak nyaman ini akan membuat tidur menjadi gelisah. Anda mungkin akan lebih sering mengubah posisi tidur tanpa sadar. Akibatnya, siklus tidur Anda menjadi terfragmentasi. Anda tidak mendapatkan durasi tidur dalam deep sleep. Anda juga kehilangan tidur REM, Rapid Eye Movement. Padahal kedua fase inilah yang paling penting untuk pemulihan fisik dan mental. Selain refluks asam, perut yang terlalu penuh juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik lainnya. Perut terasa kembung, perut terasa begah, perut bisa kram. Sensasi ini jelas akan mengganggu upaya kita untuk rileks dan terlelap. Tubuh kita seolah mengirimkan sinyal, saya masih sibuk di sini. Jangan tidur dulu. Sinyal-sinyal ini membuat otak tetap waspada. Akibatnya kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa tertidur. Kualitas tidur yang buruk secara kronis akan berdampak pada keesokan harinya. Anda akan merasa lelah, Anda sulit berkonsentrasi. Suasana hati menjadi lebih buruk. Tidur setelah makan menciptakan konflik internal di dalam tubuh. Sistem pencernaan ingin tetap aktif, sementara sistem saraf ingin beralih ke mode istirahat. Konflik ini dimenangkan oleh sistem pencernaan dengan mengorbankan kualitas tidur Anda. Alih-alih bangun dengan perasaan segar dan berenergi, Anda justru bangun dengan perasaan lelah, seolah tidak tidur sama sekali. Oleh karena itu, memastikan perut sudah relatif kosong sebelum tidur adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tidur malam yang berkualitas. Ini adalah investasi sederhana untuk kesehatan jangka panjang Anda. Bandingkan siklus tidur, normal versus terganggu. Ingat, deep sleep berkurang saat Anda tidur dengan perut-perut penuh. Ini adalah mitos yang paling populer. Banyak orang percaya bahwa kalori yang dikonsumsi sebelum tidur akan secara ajaib berubah menjadi lemak karena tubuh tidak aktif. Logikanya terdengar masuk akal, makan lalu diam, energi tidak terpakai, jadi lemak menumpuk. Namun, ilmu pengetahuan berkata lain. Penambahan berat badan pada dasarnya adalah soal matematika sederhana. Jika total kalori yang Anda konsumsi dalam sehari lebih besar daripada total kalori yang Anda bakar, maka berat badan Anda akan naik. Tidak peduli kapan kalori itu dikonsumsi, pagi, siang, malam. Tubuh kita tidak memiliki jam sakti yang otomatis mengubah makanan malam hari menjadi lemak. Metabolisme tubuh tetap berjalan 24 jam sehari, bahkan saat kita tidur. Bernapas, memompa darah menjaga suhu tubuh, memperbaiki sel. Jadi, kalori dari makan malam Anda akan tetap digunakan untuk fungsi-fungsi dasar ini. Infografis perbandingan dua orang dengan total kalori harian sama. Makan lebih awal versus makan sebelum tidur, kedua tidak mengalami kenaikan berat badan. Masalahnya bukan pada kapan Anda makan, tetapi pada apa dan berapa banyak yang Anda makan sepanjang hari. Lalu mengapa mitos ini begitu kuat? Ada korelasi yang sering disalahartikan. Orang yang cenderung makan larut malam seringkali memilih makanan yang tidak sehat. Es krim, keripik, kue, sisa makan malam porsi besar. Makanan-makanan ini tinggi kalori, gula, dan lemak. Selain itu, makan larut malam seringkali merupakan makan tambahan di luar jadwal makan utama. Banyak orang merasa bersalah jika tertidur sejenak setelah makan siang. Kebiasaan ini sering disebut kenyang begah ngantuk bodoh. Ada anggapan bahwa tidur siang setelah makan akan membuat tubuh menjadi lemas dan otak menjadi tumpul. Namun faktanya rasa kantuk setelah makan adalah respons biologis yang sangat normal. Proses pencernaan, terutama setelah mengonsumsi makanan kaya karbohidrat, dapat memicu pelepasan hormon tertentu insulin, serotonin. Tidur siang singkat yang populer disebut power nap, justru memiliki banyak manfaat. Meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, meningkatkan performa kognitif, mengurangi rasa lelah. 20-30 menit cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa masuk fase tidur dalam. Ini mencegah sleep inertia. Jadi jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, mendengarkan sinyal tubuh untuk beristirahat sejenak bukanlah sebuah dosa. Justru ini bisa menjadi strategi cerdas untuk mengisi ulang energi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posisi tidur siang sangatlah penting. Jika Anda tidur siang berbaring telentang sepenuhnya setelah makan besar, risiko refluks asam tetap ada. Posisi terbaik adalah duduk bersandar dengan nyaman. Misalnya, di kursi kerja yang sandarannya bisa sedikit dimiringkan. Posisi semi tegak ini menjaga agar gravitasi membantu menahan isi lambung. Jadi, masalahnya bukan pada tidur siangnya, tetapi pada posisi tidurnya.
Beda antara power nap yang menyegarkan dan tidur siang yang terlalu lama. Tidur lebih dari 30 hingga 40 menit bisa membuat Anda masuk ke siklus tidur dalam. Terbangun dari fase ini akan menyebabkan sleep inertia, pusing dan bingung. Tidur siang yang terlalu lama juga dapat mengganggu pola tidur malam Anda. Jadi kuncinya adalah durasi. Setel alarm selama 20 hingga 30 menit. Manfaatkan waktu istirahat sejenak untuk melakukan yang tidur berjam-jam. Dengan cara ini, tidur siang setelah makan justru menjadi sahabat produktivitas Anda. Larangan makan sebelum tidur seringkali digeneralisasi. Banyak yang berpikir bahwa perut harus benar-benar kosong saat kita naik ke tempat tidur. Akibatnya, ada orang yang menahan lapar di malam hari, padahal perut keroncongan juga bisa mengganggu tidur. Faktanya, tidak semua makanan dilarang. Yang menjadi masalah adalah jenis, porsi, waktu makan. Makan sepanci gulai kambing 5 menit sebelum tidur tentu adalah ide yang sangat buruk. Namun, mengonsumsi camilan ringan dan sehat 1 jam sebelum tidur bisa jadi justru membantu Anda tidur lebih nyenyak. Kuncinya adalah memilih makanan yang tepat. Hindari makanan yang jelas-jelas akan membebani sistem pencernaan. Gorengan, makanan bersantan kental, makanan sangat pedas, buah sitrus, tomat. Makanan berlemak membutuhkan waktu paling lama untuk dicerna, sehingga akan membuat perut bekerja keras sepanjang malam. Makanan pedas dan asam dapat memicu iritasi lambung dan memperburuk risiko refluks asam bagi mereka yang sensitif. Coklat, kopi, teh. Lalu memakan makanan yang aman atau kan direkomendasikan. Pilihlah camilan ringan yang mengandung nutrisi pendukung tidur. Triptofan, magnesium, kalsium. Triptofan adalah asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon yang mengatur tidur. Pisang, susu hangat, segenggam kecil kacang almond. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga secara aktif membantu menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuh untuk beristirahat. Jadi, mitos bahwa kita harus berpuasa total beberapa jam sebelum tidur perlu diluruskan. Mendengarkan sinyal lapar dari tubuh itu penting. Perut yang terlalu lapar bisa menyebabkan kadar gula darah turun, yang bisa membuat Anda terbangun di tengah malam. Solusinya bukanlah menahan lapar, melainkan memilih camilan yang bijak. Porsi kecil, mudah dicerna, kaya nutrisi pendukung tidur. Sebuah pisang kecil atau segelas susu hangat jauh lebih baik daripada tidur dengan perut yang berbunyi atau malah menyerah pada godaan sekantong keripik kentang di tengah malam. Para ahli kesehatan dan gizi sepakat pada satu hal, berikan jeda waktu antara makan malam dan waktu tidur. Jeda ini sering disebut sebagai jeda emas. Berapa lama jeda yang ideal? Secara umum direkomendasikan untuk menunggu setidaknya 2 jam setelah makan besar, atau lebih baik 3 jam. Waktu ini memberi kesempatan bagi lambung untuk mendorong makanan ke usus halus, sehingga tekanan di lambung berkurang dan risiko refluks menurun. Jeda 3 jam ini adalah aturan praktis yang sangat efektif. Ilustrasi jam dinding, makan jam 7 malam, tidur jam 10 malam. Coba atur jadwal makan malam Anda. Jika Anda biasa tidur pukul 10 malam, usahakan selesai makan paling lambat pukul 7 malam. Setelah makan, jangan langsung duduk diam di sofa. Berjalan santai di sekitar rumah, mencuci piring, membereskan meja makan. Gerakan ringan ini membantu pencernaan dan mencegah kantuk berlebihan. Kebiasaan ini meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan pencernaan dalam jangka panjang. Namun, bagaimana jika situasinya darurat? Jika Anda harus berbaring setelah makan, ada posisi darurat. Posisi terbaik berbaring miring ke kiri. Lambung kita berada di sisi kiri perut. Pintu keluarnya ke usus mengarah ke kanan bawah. Berbaring miring ke kiri menjaga isi lambung tetap di bawah, jauh dari kerongkongan. Alternatif, meninggikan kepala dan dada dengan beberapa bantal. Posisi setengah duduk, smirit. Posisi ini memanfaatkan gravitasi untuk menahan asam lambung. Hindari berbaring telentang. Hindari miring ke kanan. Miring ke kanan menempatkan lambung lebih tinggi dari kerongkongan dan memudahkan asam naik. Solusi darurat kan yang dianjurkan setiap hari. Setelah membongkar berbagai mitos dan fakta, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih jernih. Tidur setelah makan bukanlah bahaya absolut, risikonya nyata dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Kebiasaan ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya menurunkan kualitas tidur, memperlambat proses pencernaan. Nasihat orang tua kita ternyata memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun, ketakutan bahwa kebiasaan ini akan langsung membuat gemuk adalah sebuah mitos.
Kenaikan berat badan lebih tentukan oleh total kalori harian, bukan oleh jam makan Anda. Kuncinya adalah moderasi dan pengetahuan. Tidur setelah makan bisa menjadi aman dan bermanfaat. Power nap singkat setelah makan siang dengan posisi yang benar. Larangan makan sebelum tidur tidak berlaku untuk semua jenis makanan. Camilan ringan dan sehat bisa membantu tidur lebih nyenyak. Apa berapa banyak kapan? Hindari porsi besar berlemak pedas. Beri jeda 2-3 jam agar pencernaan bekerja tenang. Pada akhirnya, menjadi sehat adalah tentang mendengarkan dan menjadi bijak dengan tubuh sendiri. Setiap orang memiliki respons tubuh yang berbeda. Ada yang langsung merasakan heartburn setelah berbaring. Ada yang tampaknya baik-baik saja. Namun proses negatif tetap mungkin terjadi tanpa gejala. Menerapkan kebiasaan sehat adalah investasi jangka panjang. Atur jadwal makan, pilih makanan bijak, beri tubuh waktu untuk istirahat dan cerna. Dengan demikian, kita tidak perlu takut secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh meremehkan risikonya. Pahami risikonya, luruskan mitosnya, terapkan tips praktis.